16, 15, 34, 40, 19 dari kelas 6AD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat monitoring parking distance with ultrasonic sensor based on infrared. Nah, alat ini memiliki dua fungsi utama, yakni controlling dan juga monitoring. Jadi kita dapat mengontrol LED dan juga monitoring jarak dengan menggunakan aplikasi Blink. Nah, mau tahu apa saja bahannya? Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan utama yang digunakan pada alat ini. Yang pertama ada satu buah sensor ultrasonik, lalu ada dua buah LED, dan selain itu di sini juga terdapat microcontroller .mcu dan juga buzzer. Nah, itu tadi beberapa bahan yang digunakan pada alat ini. Nah, di sebelah kiri saya sudah terdapat wiring diagramnya. Baiklah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Nah, di sini komponen sensor ultrasonik dihubungkan dengan node MCU, di mana VCC ini diambil dari Vin karena membutuhkan 5 volt dari sensor ultrasoniknya. Lalu ground diambil dari ground, lalu echo itu terhubung dengan pin D4 dan trigger terhubung dengan pin D3. Nah, selain itu juga terdapat LED 1 yang bisa dikontrol dari aplikasi Blink. Ini terhubung dengan pin D0 dan juga ground dari node MCU. Nah, selanjutnya ada buzzer dan juga LED 2. Yang mana positif buzzer dan positif LED ini dihubungkan lalu disambungkan menuju pin D2 dari node MCU. Nah, selanjutnya ada pada bagian ground dari LED 2 dan juga buzzer itu sama-sama dihubungkan dengan ground node MCU. Nah, itu tadi tentang rangkaiannya. Baiklah teman-teman, selain dapat membuat rangkaiannya pada breadboard, teman-teman juga dapat mengemas rangkaiannya ke dalam sebuah wadah agar lebih menarik, seperti yang telah saya buat ini. Nah, seperti alat yang telah saya buat ini. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai tata letak desain yang telah saya buat. Di sini terdapat magnet dan di sini juga terdapat magnet sehingga dia dapat menutup dan mengunci. Nah, jadi ini tujuannya untuk mempermudah ketika ingin melakukan perubahan terhadap alat. Selain itu, saya juga membuat sebuah lubang kecil untuk memudahkan kita memasukkan soket USB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat. Pertama, saya mendefinisikan dan memasukkan library, baik itu dari Blink, dan mendefinisikan pin dari buzzer itu D2, lalu pin untuk ultrasonic saya menggunakan pin D3 dan D4. Lalu saya juga memasukkan out token dari aplikasi Blink sehingga dapat terkoneksi dengan aplikasi Blink, dan tidak lupa memasukkan WiFi serta password. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan pin D0 untuk lampu yang menjadi indikator sistem. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat program untuk program pembacaan jarak. Di sini bisa terlihat mengenai perhitungannya. Di sini saya mengkalibrasikannya dengan mengurangi 1,2 sehingga hasil dari pengukuran dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan margin error kurang dari 1 setelah saya uji coba. Nah, di sini saya menggunakan if nilai LED sama dengan 1, barulah sistem dapat bekerja. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai LED itu? Yang dimaksud dengan nilai LED itu adalah hasil dari pembacaan pin D0, apakah D0 itu 1 atau 0. Saya membuat program pada aplikasi Arduino IDE, saya juga membuat desain pada aplikasi Blink Apps. Nah, di sini untuk button sendiri saya menggunakan starlight button dengan mendefinisikan pin JP16 atau sama dengan pin D0. Pin D0, maksudnya saya menggunakan LCD. Sini saya menghubungkannya dengan pin virtual 1. Selanjutnya saya juga menggunakan value display. Di sini saya menggunakan pin V0 untuk menampilkan jarak, dan saya juga menggunakan gauge untuk menampilkan jarak dengan jarak terjauh sebesar 30 cm. Selanjutnya saya juga menggunakan LED untuk menampilkan perubahan warna dengan menggunakan pin virtual 2. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan pada aplikasi Blink. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai fungsi dari monitoring. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini saya telah membagi menjadi 3 rentang, yakni rentang 21 sampai 30 itu rentang jauh. Pada rentang dekat itu 11 sampai 20 cm dan pada rentang mepet itu 0 sampai 10 cm. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan fungsi monitoring, di mana kita dapat memonitoring jarak dengan menggunakan aplikasi Blink. Di sini sudah terdapat LCD yang dapat menampilkan status dan juga besaran jaraknya, serta juga terdapat value display-nya. Mari kita coba apakah
akan berubah pada aplikasi Blink. Nah, sini objeknya kita terus rubah. Nah, pada aplikasi Blink juga terus berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi monitoring telah berfungsi dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang kedua, yakni fungsi warning. Di mana ketika objek pengkurang kita dekatkan dengan sensor, pada saat rentang dekat, buzzer akan berbunyi dengan pelan, namun pada rentang mepet, buzzer akan berbunyi dengan cepat. Mari kita coba. Nah, di sini pada rentang dekat, buzzer akan berbunyi dengan pelan, diikuti dengan blinking LED. Selanjutnya pada rentang mepet, buzzer akan berbunyi dengan cepat, diikuti dengan blinking LED. Selain itu, fungsi warning juga terdapat pada aplikasi Blink, di mana indikator akan berwarna merah ketika mepet, kuning ketika dekat, dan hijau ketika jauh. Dan ketika di luar rentang tersebut akan berwarna biru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terakhir, yakni fungsi controlling. Di sini kita dapat mengontrol satu buah LED dengan menggunakan tombol di sini pada aplikasi Blink. Selain dapat menghidupkan atau mematikan lampu dengan tombol ini, kita juga dapat mematikan dan menghidupkan sistem. Jadi di mana ketika lampu hidup, maka sistem warning akan hidup. Namun ketika lampu mati, maka sistem warning akan mati. Mari kita coba. Di sini lampunya sudah hidup, berwarna biru. Apakah sistem warning hidup? Nah, di sini sistem warning masih hidup. Namun ketika lampunya kita matikan, maka sistem warning tidak lagi hidup. Maka tidak akan terjadi apa-apa ketika ada benda yang mendekat, baik itu dekat, mepet, ataupun jauh. Namun ketika kita hidupkan lagi, nah, baru akan terjadi atau dilakukan program warning itu. Nah, di sini kita stop dan dia akan mati. Seperti itulah tadi mengenai sistem controlling. Baiklah, demikian tadi dapat saya jelaskan mengenai alat monitoring parking distance using ultrasonic sensor based on Blink app. Adapun kesimpulan dapat ditarik ialah ketiga fitur, yakni monitoring, controlling, dan juga warning, dapat berfungsi dengan baik dan dapat terkoneksi dengan aplikasi Blink dengan sangat cepat melalui token out pada aplikasi Blink. Nah, itu dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.